Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Kerendahan Hati. Mari sebelum kita lanjutkan pembacaan dan perenungan firman, kita mau berdoa untuk Sekam Padi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih karena Engkau baik. Saat ini Tuhan, kami mau menerima firman yang dari-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan lewat firman yang kami mau baca dan renungkan. Agar hari ini kami boleh Tuhan melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah dengar firman bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, yang dalam Efesus 1 ayat 4 dituliskan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebagai orang-orang pilihan, Kolose 3 ayat 12, sebagai orang-orang pilihan Allah. Kolose 3 ayat 12 menuliskan bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang yang rendah hati, Yakobus 4 ayat 1. Dia tidak sombong, dia tidak congkak. Mungkin seringkali kita dengar seseorang berkata, dia belum tahu siapa saya. Saya ini orang yang punya kuasa. Saya ini orang yang dihormati. Saya orang yang lebih tua. Saya orang yang lebih punya pengalaman. Saya orang yang lebih kaya. Sayangnya orang yang rendah hati, Filipi 2 ayat 3, selalu menganggap diri atau selalu menganggap yang lain lebih dari dirinya sendiri. Jadi orang yang rendah hati itu, dia tidak meninggikan dirinya lebih daripada orang lain. Dan orang yang rendah hati juga, pasti orang-orang yang demikian penuh dengan kasih. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggi hatinya? Orang yang tinggi hatinya itu mencari kehormatan diri, ingin dirinya dihormati. Padahal Amsal 22 ayat 4 menyampaikan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mungkin dengan ketinggian hati, seseorang bisa dapat kekayaan dan kehormatan di dunia ini. Tapi yang sudah pasti menurut Alkitab, dia tidak akan menerima kehidupan yang kekal. Dan orang yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, dia punya kekayaan, dia punya kehormatan, dan dia punya kehidupan. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi kembali ke Kolose 3 ayat 12 tadi. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kurang salah satu dari antaranya, maka mungkin kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah dari sejak semula, tapi mungkin kita belum dikuduskan. Atau
bahkan kita belum dikasihinya. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari-hari terakhir orang akan datang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lalu kemudian Tuhan berkata, nyahlah, aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.